Oke, selamat malam semua. Jadi di sini kita diskusi tentang apa ya, jurnal Selamat kita ya. malam. Oke, jadi kan eh, jur- paper kita kan tentang apa? Dua propeller drone dengan PD control untuk stabilitas dan performasinya. Jadi eh, dua maksudnya apa tujuan dari paper kita ini? Kita ini buat satu drone, tapi drone ini menggunakan dua baling-baling. Nah, itu jurnalnya itu bisa kita ambil dari sini ya. Dari sini, ini, dan berikutnya nih ya. Oh, ini atas ya. Nah, jadi setelah itu uh, kita kerjakan lah kan, apa kita buat lah abstraknya kan. Abstraknya apa menjelaskan apa itu drone dan bagaimana cara kerjanya menggunakan PD controller dan apa yang akan kita gunakan. Inilah abstraknya yang apa yang kita isi kan. Baru pendahuluannya. Untuk pendahuluannya kita buatlah kita kita buatlah pendahuluannya apa kan pengertian apa itu drone itu sendiri. Itu bisa aja sih disama dengan UAV. Nah, jadi kalau untuk apalah untuk bagian identifikasi lainnya. Jadi disitulah dasar-dasar teori apa ditampilkan. Apa-apa aja apa dasar teori yang kita tampilkan. Gimana, Phil? Dasar teorinya nih. Apa? Identifikasinya ini. PID controller, Biar PID dikontrol lah. controller masuk. Enggak, ini identifikasi yang kita buat ini kayak apa-apa aja gitu teori-teorinya. Kalau yang tadi kan pendahuluan kan tentang apa? Pengertian apa kan? Drone itu sendiri kan sama cara kerja dari ini kan. Terus kalau untuk apalah? Untuk bagian identifikasi apa yang bab keduanya inilah. Itu berarti kan apa kan dasar teori pada matematika itu sendiri kan? Kayak mana bentuk matematikanya saya paper ini bisa dibuat? Gimana, Kak? Oh, gimana ya? Nolak otakku. Dulu jangan dulu. Ini sebenarnya apa ya biar siap aja Di gitu paper kita. Kalau kalau aku sih iya sih karena sesuai dengan papernya itu ya. Ini ini kita ambil dulu kayak mana lah parameter baling-balingnya kan. Parameter baling-balingnya kan rumusnya kan apa ya? Dari gaya sih itu, persamaan gaya sih. Ada gaya untuk mengangkut supaya baling-baling ini bisa apa naik ke atas. Nah, jadi seimbang, ya, seimbang juga. ya hukum Newton pun juga. Nah, terus untuk parameternya ini kan, parameternya ini itu yang kita cari itu kan koefisiennya. Dapat kita lah apa? Rumus koefisiennya ini. Hmm, Terus perhitungannya udah ditentukan sih. Kayak mana apa ukuran baling-baling pada umumnya. Terus inilah hasil apa dari hasil grafik dari apa yang kita cari dengan MATLAB kita ya. Jadi ini grafiknya ini kan hubungan antara kecepatan baling-baling dan gaya dorongnya. Itu ini grafiknya. Terus untuk bagian B lah. Bagian B ini tadi kan tadi kan apa parameter baling-balingnya. Sekarang kayak mana model baling-balingnya? Oh, bukan baling-balingnya sih, tapi model apanya? Penggeraknya. Penggeraknya. Apa? Penggeraknya. Iya, Kontrol baling-balingnya. enggak. Apa ya? Apa namanya? Dinamonya gitu. Oh, dinamonya ya. Ya, Pemutarnya. jadi kan itu kan juga apa kan? Juga berpengaruh kan? Ini penggeraknya juga Ya, berpengaruh. ya penggeraknya Kak. Memang betul sih. Jadi rupanya penggeraknya itu
ada pengaruh apa namanya, sumber dayanya berupa listrik kan. Jadi listriknya itu apa diatur dia. Jadi nggak asal masukkan tegangannya aja. Frekuensi tegangannya itu pun juga ada. Jadi itulah kita gunakanlah transfer function ya kan. Dapat kita lah apa dari setelah frekuensi diketahui, baru apa namanya, uh, berapa resolusinya. Ini resolusinya ini dapatnya di apa, di microcontroller itu sendiri. Jadi dia Ada ditentukan kian. hubungannya mikrocontroller kan? Apa? Hmm, Gak ada hubungannya kak? ada hubungan sama mikrocontroller. Ada. Oh iya, iya ada. Bukan Terus aja. hubungannya. Kenapa? Kenapa kak? Sinyal PPM-nya untuk mengatur kecepatannya. Kecepatan balik. Pakai si PWM-nya mengatur kecepatannya. Oh, Bilang. PWM. Iya, PWM yang mengatur kecepatan, betul tuh kak. Kan itu kan mikrocontroller. Iya ya, iya betul tuh. Jadi di PWM inilah PWM inilah apa kan, supaya kita bisa mengetahui berapa itunya, apa namanya, frekuensi yang diperlukan. Kecepatan. Ya supaya apa sih? Supaya bisa menghasilkan nilai yang maksimal sih atau stabil. Kayaknya kedua itulah. Jadi inilah dapat kita apa kan, nilai apa namanya, transfer function ya kan, untuk apa ya, untuk bagian motornya ya. Terus untuk apa lagi, untuk apa namanya, bagian badan apanya, badan drone yang akan kita buat itu kan apa, ada juga persamaannya. Terus ini kayaknya bisa kita cari sendiri nih. Terus setelah itulah di apa, di yang ketiga ini kontrolnya. Tadi kan yang kedua kan identifikasinya kan udah diketahui apa aja yang diperlukan kan. Nah, dan ini apa sih, sebelum untuk gambar tiganya sih udah kita apa ya, udah kita coba juga sih menggunakan MATLAB ini. Apa berapa nilai apa nih, nilai derajatnya, maksudnya putarannya itu. Ini yang terjadi pada motornya ini, pada dinamonya ini. Iya, kayaknya nggak salah seperti itu deh. Kayak mana menurut kalian? Iya pasnya itu. Pas ya? Oke lah, jadi inilah dapat kita apa? Itu kan artinya. Kenapa? Angel itu kan artinya sudut. Berarti Iya, memang sudut sih kak. mengarah kepada apa? Sudutnya. Itu kecepatan sudut terhadap waktunya itu atau cuma sudut itu apa itu? Nah iya, kecepatan sudut terhadap waktu, betul. Makanya aku bilang ini terjadi pada motornya, karena memang menjelaskan apa, sudut terhadap waktunya. Oh. Terus di grafik ini Lanjut. ini kan dapat kita apa kan, nilai transfer function ya kan. Sekarang masuk lagi kita bagian apa, merancang kendalinya kan, kontrolnya ya. Jadi kita kan menggunakan PID itu. Dan ini kan blok PID pada umumnya kan.
Ya. Terus karena kita membuat drone dengan dua rotor, dengan dua baling-baling. Jadi kita pasangkan lah di mana motornya. Inilah hasilnya kan. Kita hasil implementasinya PID controller dengan motornya itu sendiri. Sesuai dengan blok yang di atas. Oke. Setelah itu kayaknya sampai sini aja sih kita. Kayak mana bagian kendalinya. Untuk bagian hasilnya kayaknya belum kita buat sih. Memang belum kita buat. Iya, karena itu memang harus Bukan dihitung gitu. kayaknya, tapi belum kita buat. Betul ya Mul, ada mau Gitu. tanya. Terus kita coba juga harus pakai MATLAB. Iya, betul tuh, Kak. Ada mau tanya Mul. Apa itu? Itu baling-balingnya itu dikontrol itu secara paralelnya. Apa? Baling-balingnya kan dikontrol secara paralelnya itu. Ini ya? Ya memang paralel. Iya. Iya, memang harus paralel itu. Kenapa? Karena kan kalau ini kan kita kan menguji kestabilan kan? Kestabilan drone yang kita buat kan? Ya. Jadi kalau dua-duanya itu dikendalikan, dua-duanya itu secara terpisah, ya secara paralel. Ya, yang pastinya kendalinya ini nggak ada istilahnya itu kalau seandainya dia maju aja, enggak. Kalau saya terbawa angin terbawa angin langsung sana, enggak. Ini dia mempertahankan sistemnya itu sendiri. Oh, ini kayaknya panahnya terbalik nih. Ini harusnya ke arah sini. Dia memberi feedback dia. Itu sih. Ya udah gimana Phil? Oke, Mul. Ya, jadi sampai sini aja lah ya paper kita ya. Pembahasan kita ya. Nanti Iya, hasilnya kita cari sendiri, oke? Iya. Apa kita bahas? Oke. Oke, jadi sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih.